Baik, selamat sahabat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, kelompok 5. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami kepada pemateri. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang gibberellin dan juga asam absisa. Gibberellin adalah hormon pertumbuhan yang diketahui merangsang kemanjangan dan pengaruh sel, berbagai proses perkembangan seperti kemanjangan batang, perkecambaran biji, dormansi, pembungaan, ekspresi jenis kelamin, induksi enzim, dan penuaan daun dan buah. Di dalam gibberellin terdapat beberapa macam biosintesis, yaitu biosintesis yang pertama, yang kedua modulasi biosintesis gibberellin, yang ketiga enzim yang terlibat dalam metabolisme gibberellin, yang keempat metabolisme gibberellin, yang kelima peran fisiologis gibberellin, dan keenam cara tindakan. Yang pertama, biosintesis. Gibberellin adalah asam diterpenoid tetrasiklik dan disintesis dari terpenoid jalur dalam plastida dan kemudian dimodifikasi dalam retikulum endoplasma dan sitosol menjadi bentuk yang aktif secara biologis. Jalur biosintesis gibberellin dapat dipertimbangkan dalam 3 tahap. Masing-masing beroperasi di kompartemen seluler yang berbeda. Yang pertama, produksi prekursor terpenoid dan N-kaurine dalam plastida. Yang kedua, reaksi oksidasi pada retikulum endoplasma yang mengarah ke biosintesis GA12 dan GA53. Yang ketiga, semua gibberellin lainnya terbentuk dari GA12 atau GA53 di sitosol. Semua langkah selanjutnya dalam jalur biosintesis GA dilakukan oleh sekelompok dioksigenase yang larut dalam sitosol. Yang kedua, modulasi biosintesis gibberellin. Enzim biosintetik gibberellin terlokalisasi pada tunas muda yang tumbuh aktif, daun, dan luas atas. Di Arabidopsis, GA20X diekspresikan terutama di tunas apikal dan daun muda yang tampaknya merupakan tempat utama biosintesis gibberellin. Gibberellin mengatur metabolisme mereka sendiri dengan mengaktifkan atau menghambat transkripsi gen yang mengkode enzim biosintesis dalam degradasi gibberellin. Yang ketiga, enzim yang terlibat dalam metabolisme gibberellin. GA20 oksidase. Ini mengkatalisis semua reaksi yang melibatkan langkah oksidasi berturut-turut C-20 antara GA53 dan GA20. Termasuk penghilangan C-20 sebagai CO2. GA3 oksidase berfungsi sebagai B3P hidroksilase dan menambahkan gugus hidroksil pada C3 posisi untuk membentuk gibberellin aktif GA1. GA2 oksidase ini menonaktifkan GA1 dengan mengkatalisis penambahan gugus hidroksil ke C20. Bagian keempat itu metabolisme gibberellin. Meskipun gibberellin aktif dalam bentuk bebas, berbagai glikosida gibberellin dibentuk oleh hubungan kovalen antara molekul gibberellin dan gula. Ini konjugat gibberellin sangat lazim pada beberapa biji. Konjugasi gula biasanya berupa glukosa dan dapat terikat pada molekul gibberellin melalui gugus karboksil membentuk glukosida gibberellin
atau melalui gugus hidroksil yang membentuk giberellin glikosil ether. Glikosilasi giberellin merupakan salah satu modusnya inaktivasi. Bagian kelima itu peran fisiologis giberellin. Yang pertama, pemanjangan ruas. Yang kedua, inisiasi bunga dan penentuan jenis kelamin. Yang ketiga, perkecambahan benih. Yang keempat, produksi buah. Yang kelima, stimulasi pemanjangan sel dan kekebalan sel. Yang keenam, regulasi transkripsi kinase siklus sel. Yang keenam, cara tindakan. Transduksi sinyal giberellin dengan mengacu pada stimulasi sintesis amilase dalam lapisan sereal aleuron telah dikembangkan secara ekstensif untuk memahami mode GA tindakan biji-bijian. Sereal terdiri dari 3 bagian utama, yaitu diploid embrio, endosperma triploid, dan testa menyatu yang disebut pericar atau menyatu secara morfologis kulit biji dan dinding buah. 2. Asam absisat. Asam absisat merupakan hormon penghambat yang membantu tanaman beradaptasi dengan stres. Ini juga menjaga keseimbangan air, mencegah embrio benih berkecambah, dan menyebabkan dormansi benih dan tunas. Macam-macam asam absisat. 1. Uji hayati. 2. Biosintesis, katabolisme, dan homeostasis. 3. Translokasi asam absisat. 4. Pengembangan benih, toleransi pengeringan, penghambatan perkecambahan precox dan vivipar dengan penanggulangan tindakan GA. 1. Uji hayati. Sejumlah biosait telah dikembangkan untuk mendeteksi keberadaan ABA pada tanaman sistem. Ini termasuk stimulasi penutupan stomata, penghambatan perkecambahan embrio, gandum terisolasi, penghambatan pertumbuhan ductile lemna minor, percepatan absisi kotiledon pada bibit kapas, penghambatan pertumbuhan tanaman yang diinduksi IAA, pertumbuhan lurus Coleoptile avena atau OA dengan penghambatan A amilase yang diinduksi GA dalam sel-sel lapisan aleuron dalam perkecambahan biji zelai. 2. Biosintesis, katabolisme, dan homeostasis. Respon tanaman terhadap ABA bergantung pada konsentrasinya di dalam jaringan dan di lingkungan sensitivitas jaringan terhadap hormon. Biosintesis ABA terjadi di kloroplas atau amiloplas. Jalur biosintesis ABA lengkap telah dijelaskan dengan bantuan muatan yang kekurangan ABA yang menunjukkan blokade biosintesis ABA di langkah-langkah tertentu. 2 jalur telah diusulkan untuk biosintesis ABA. 1. Jalur isoprenoid. 2. Jalur 3. Translokasi asam absisat. ABA diangkut melalui xilem dan phloem, namun jumlahnya jauh lebih banyak di xilem dan phloem getah phloem. Dengan timbulnya stres air, ABA disintesis di akar dan diperoleh diangkut ke bagian udara sebelum potensi air tanah yang rendah menyebabkan perubahan status air daun yang dapat diukur. 4. Bagian 18.4 terdapat 4 bagian. 4. A. Pengembangan benih. Perkembangan benih pada tanaman berbunga
tahap yang berbeda, yaitu awal embriogenesis, pertengahan, dan akhir. 4B. Toleransi. Pengeringan aba menginduksi toleransi pengeringan pada benih. Pengeringan dapat merusak membran dan komponen seluler lainnya. 4C. Penghambatan perkecambahan precox dan vivipar. Ketika embrio yang belum matang dikeluarkan dari bijinya dan ditempatkan dalam kultur di tengah-tengah perkembangan sebelum permulaan dormansi, mereka berkecambah sebelum waktunya. 4D. Penanggulangan tindakan GA. Aba melawan banyak efek GA sebagai induksi hidrolase dan A-amilase pada bibit jelai. Aba menghambat sintesis enzim hidrolitik yang penting untuk pemecahan cadangan penyimpanan benih. Sekian dan terima kasih. Baik, selamat sore. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya.